Jelang Piala AFF, Timnas Indonesia dipandang sebelah mata. Lantas apa yang membuat pelatih Thailand meremehkan skuad Garuda? Akankah ia lupa dengan amunisi gacor yang sudah disiapkan STY jelang Piala AFF? Penampilan impresif Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday periode September lalu nyatanya tidak membuat pelatih Timnas Thailand, yakni Alexander Polking, terkesan. Terkini Alexander Polking bahkan tidak menganggap Timnas Indonesia sebagai calon kuat yang bisa menggoyangkan dominasi Thailand jelang Piala AFF 2022. Melansir The Tao 24/7 pada Selasa 25 Oktober 2022, Alexander Polking hanya menganggap Vietnam yang mampu menggoyahkan pertahanannya. Secara umum Vietnam masih menjadi lawan nomor 1 di turnamen ini. Saya tahu mereka sangat kuat, ucap Alexander Polking dilansir The Tao 24/7. Wah, seakan-akan Thailand lupa jika di gelaran AFF nanti STY menyiapkan amunisi gacor. Pasukan Sinteyong memiliki kans besar menjadi juara Piala AFF untuk pertama kalinya dalam sejarah di tahun ini. Selain memiliki pelatih jempolan, Timnas Indonesia diisi oleh barisan pemain elit, termasuk pemain keturunan yang sebentar lagi bakal bergabung. Proses naturalisasi kepada pemain keturunan Indonesia selangkah lagi akan selesai. Ya, mereka akan menambah kekuatan tim untuk membawa pulang medali emas. Surat naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat telah sampai ke tangan Presiden Joko Widodo dan akan segera mengambil sumpah WNI. Jelas, kabar tersebut tentunya membuat juru taktik Timnas Indonesia, yakni Sinteyong, sumringah. Pria asal Korea Selatan itu sudah tidak sabar untuk segera melatih para pemain keturunan untuk mempercepat proses adaptasi mereka sebelum FIFA Matchday dan Piala AFF 2022. Hadirnya pemain keturunan yang berkompetisi di Liga Eropa dalam masalah strategi, teknik dasar, dan visi bermain pemain keturunan tersebut berada di atas rata-rata pemain lokal yang berkompetisi di Liga Indonesia. Dari berbagai partai yang sudah dijalani bersama Timnas Garuda, Sinteyong bermain mengandalkan kolektivitas para pemain. Sin bermain dengan skema dasar 4-1-4-1 dan saat menyerang memakai skema 3-2-4-1 atau 3-2-5. Skema tersebut begitu mirip dengan pelatih Manchester City, yakni Pep Guardiola. Dalam skema tersebut, Sinteyong membutuhkan pemain fullback dengan kontrol bola dan ketenangan tinggi agar membuat lini tengah Garuda lebih kuat dan variatif. Untuk itu nama Sandy Walsh adalah pemain yang tepat untuk mengisi peran tersebut. Saat masih bermain bersama Genk, Walsh kerap dimainkan sebagai seorang gelandang bertahan dan fullback. Untuk itu jelas perannya sangat cocok untuk mengisi skema yang diusung oleh Sinteyong. Lalu kedatangan Jordi Amat dan Zaine Patinama juga dapat menutup kelemahan Timnas Indonesia yang sering kebobolan pada bola-bola set piece. Tinggi badan keduanya yang mencapai 184 dan 180 cm dapat menutup kelemahan Timnas Indonesia. Apalagi ditambah jam terbang mereka bermain menghadapi striker-striker Tambon, jelas menjadi poin plus sendiri yang dilirik Sinteyong. Nah, melihat ini agaknya salah jika Alexander Polking merendahkan Timnas Indonesia. Kita tunggu saja bagaimana skuad Garuda akan membalikan omongan Alexander dan membawa pulang medali emas. Lantas gimana nih menurut kalian semua? Komen di bawah.